Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Dari alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksinya, kalau memang Denny Sumargo telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana yang kita laporin, tentu akan naik, perkaranya akan naik sidik gitu. Ya, hari ini udah? Ya, hari ini tanggal 22 November 2024 kami dari kantor hukum Dr. HM Farhat Abbas, SHMA dan rekan telah hadir di Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan polisi dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan yang dilakukan oleh Denny Sumargo. Ya, terlapornya Denny Sumargo. Yang kita laporin terkait pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras etnis, dan pasal 156 KUHP yang ancaman hukuman pidananya 5 tahun penjara. Ya, tadi sudah diperiksa oleh penyidik unit Krimsus seputar tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh Denny Sumargo. Jumlah pertanyaannya ada 25 pertanyaan, ya, yang kita sudah melampirkan beberapa barang bukti, ada beberapa video yang isinya adalah saya sampaikan di dalam akun TikTok Tribun Hoax dan akun TikTok lainnya. Kita ini orang Makassar ya, bos. Kau Bugis kan, cabut pedangmu. Hei, ada burumu, cabut pedangmu. Kasih tahu kasihmu. Ya, ini muatan video yang diucapkan oleh Denny Sumargo di media sosial. Akhirnya ya kita laporin lah di Polres Jakarta Selatan itu. Gitu. Tapi sejauh ini kenapa Bang Farhat kok nggak datang? Bang Farhat nanti ada agenda lagi untuk datang. Hari ini kenapa nggak hadir? Lagi ada kesibukan gitu. Jadi tadi berapa pertanyaan? Ada 25 pertanyaan ya yang ditujukan kepada pelapor gitu terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian gitu. Ada 25 pertanyaan yang muatannya ujaran kebencian dan permusuhan yang mengadu domba antara orang Makassar dan orang Bugis. Ini kan orang dahulu, orang Makassar dan orang Bugis ini adalah satu kesatuan ya yang harmonis gitu. Tiba-tiba Denny Sumargo ini tiba-tiba kayak mengadu domba di dalam media sosial. Dia mengadu domba yang berpotensi nih ya, berpotensi akan terjadi perpecahan antara orang Bugis dan suku Makassar gitu. Bang, agenda hari ini yang dipanggil untuk diperiksa siapa? Pelapor. Siapa tuh? Pelapornya dari kita gitu. Yang pihak yang dirugikan adalah Pak Farhat Abbas gitu. Bang, artinya pihak Abang serius untuk memenjarakan Bang Denny? Kita serius akan proses hukum sampai berjalan proses hukumnya gitu. Kita akan serius kalau memang terbukti ya dari alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksinya, kalau memang Denny Sumargo telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana yang kita laporin, tentu akan naik, perkaranya akan naik sidik gitu. 25 pertanyaan itu apa aja? Ya seputar penghinaan, seputar ujaran kebencian dan permusuhan. Muatannya yang dalam kata-kata ini, kita ini orang Makassar itu, seputar itu. Siapa mungkin Bang yang menjadi dipanggil? Yang pihak yang dirugikan adalah yang pertama, Yang dipanggil hari ini Bang? yang dipanggil hari ini saya sebagai pelapor, saya. Gitu. Bang, menurut Abang dari pemeriksaan hari ini seberapa
seberapa persen kemungkinannya Bang Densu bakal dipenjara? Kalau dari seberapa persen, 90%-an berpotensi akan masuk dalam proses hukum ini, memenuhi unsur. Karena apa? Dari sini pertanyaannya itu polisi bahwa Pak Farhad itu memang ada keturunan dari Bugis, dari keturunan ayahnya gitu, dan video itu menunjukkan kepada Pak Farhad sebagai pihak yang dirugikan gitu, pasti memenuhi unsur gitu, dan akan naik ke tahap penyidikan untuk digelar perkara lagi ke tahap nanti akan tersangka atau selanjutnya bagaimana gitu. Siapa lagi akan dipanggil lagi, Bang? Yang selanjutnya akan dipanggil adalah pihak korban sendiri, Pak Farhad Abbas sendiri, yang merasa dirugikan oleh ucapannya Denny Sumargo. Abang melaporkan karena Nisab sendiri atau karena Farhad Abbas? Saya diberikan kuasa ya oleh Pak Farhad. Bang Farhad artinya serius ya untuk membuktikan Bang Densu. Nah tadi 90% keyakinannya untuk Iya, gitu. Yakin gitu. Dan untuk Farhad sendiri kapan Minggu depan akan diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan. Hari ini kenapa tidak hadir? Hari ini untuk melapor dulu. Karena saya diberikan kuasa oleh Bang Farhad gitu sebagai pelapor. Gitu. Laporannya terkait apa, Bang? Ujaran kebencian, kemudian permusuhan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dan pasal 156 KUHP. Pernyataan yang mana, Bang? Yang pernyataannya oleh Denny Sumargo bilang begini, kita ini orang Makassar bos, kau Bugis kan? Cabut pedangmu, hei ada burungmu, cabut pedangmu, kasih tahu kasihmu itu. Itu Itu pernyataan dari Denny Su, Sumargo iya, ke Farhad Abbas atau ke siapa? ke semuanya publik, gak hanya suku Bugis, Pak Farhad juga dan masyarakat semuanya gitu. Itu kapan itu? Itu tanggal 5 November 2024 gitu. Dan ada juga beberapa akun TikTok lainnya yang membuat yang menyebarkan itu gitu. TKP ini sendiri di mana? Di Jakarta Selatan, kita di Kemang Utara gitu. Di kediamannya. Di kediamannya rumahnya Pak Farhad Abbas. Oh, tapi kan masalah kuis ada damai, Bang. Oh, kalau dari KKSS ada damai. oh kita kan yang pihak yang dirugikan adalah Pak Farhad ya gitu ya. Nanti kita serahkan kepada Pak Farhadnya gitu sebagai pihak yang dirugikan gitu. Kalau memang proses hukum ini Densu tidak mau melakukan minta maaf kepada Pak Farhad, tentu akan berjalan proses hukum ini. Gitu. Iya, Densu akan dipanggil lagi ya nanti ya sebagai terlapor nanti di tahap setelah pemeriksaan saksi. Gitu. Bang kemarin kan Bang Densu dengan KKSS sudah berdamai. Mempengaruhi nggak laporan Abang terhadap Densu? Sama sekali tidak mempengaruhi. Justru yang akan berdampak kepada Densu adalah laporan yang dibuat oleh Pak Farhad sendiri ini. Karena apa? Pak Farhad sebagai orang Bugis yang dari silsilah keturunan ayahnya ya itu ucapan Densu ini yang mengadu domba orang Bugis dan orang Makassar gitu. Dan ini merasa diadu domba oleh Densu sendiri. Gitu. Artinya di atas tadi ketika diperiksa nggak ada pembahasan soal KSS. Nggak ada. Jadi yang dibahas terkait perbuatannya Denny Sumargo itu yang melakukan ujaran kebencian, permusuhan gitu. Gitu. Ada lagi? Bang, itu laporan apa, Bang? Kenapa? Laporannya, Bang. Ini somasinya Densu. Oh, boleh dikasih lihat? Somasi. Ini somasi dari Bang. Iya, Yang udah dikirimkan atau yang udah kita sampaikan. Gitu. nanti baru dikirimkan atau sudah dikirimkan? Kemarin udah kirim sebelum laporan polisi. Jadi sebelum laporan polisi dari Iya. somasi. Iya, Dan tidak ada jawaban, Bang. belum ada. Somasi pertama ini ya? Tanggal 5, tanggal 6 ada juga.
Iya. Tanggal 6 kan? Tanggal 5-nya. 2 ya. Laporannya Bang, ada Bang? Ada. Ini Berapa Bang lapornya Bang? laporan polisinya nomor 56 67 ya kalau nggak salah ya. Itu yang melaporin Pak Farhad gitu. Tanggal 5 naikkan Bang tangan. Oke. Bang laporannya dari proses justisnya belum Bang? Kalau proses ini kan sekarang masih tahap penyelidikan gitu kan. Nanti kan pemanggilan pelapor, Pak Farhad sebagai pihak yang dirugikan, saksi. Berarti ada laporan biasa berarti ya? Iya, Nggak boleh justisia berarti ya? belum. Artinya ini bukan pangkat ya, abang sendiri yang ngurus. Oh, Pak Farhad menunjuk kita sebagai untuk melaporkan. Jadi Pak Farhad sendiri yang merasa dirugikan gitu. Iya, Pak Farhadnya langsung. Ini kan pihak yang dirugikan gitu. Nanti minggu depan pihak yang dirugikan Pak Farhadnya. Udah? Tadi itu berarti di atas itu pemeriksaan ya? Pemeriksaan pelapor. Ada berapa Saksi. pertanyaan? 25. Terkait apa aja Bang? Ujaran kebencian, permusuhan gitu. Dan disertai barang bukti? Iya, barang bukti video gitu. Ada berapa barang bukti Bang? Ada 2 barang bukti yang kita lampirkan videonya gitu. Gitu. Kenapa? Nama lengkap abang siapa? Rizaldi Hendriawan. Rizal. Iya. Maaf, Pak. Iya. Rizaldi Hendriawan. Hendriawan. Ada pesan buat Densu Bang? Ya, pesan buat Densu, kita tunggu proses hukum ya. Kita harap kalau memang nantinya proses hukumnya ini tetap berlanjut, ya kita serahkan kepada penegak hukum gitu ya. Kalau memang kamu telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian, harus bertanggung jawab atas perbuatannya gitu. Tapi ada perdamaian Bang? Walaupun ada perdamaian, ini memang berpengaruh nanti untuk Densu gitu. Gitu. Tapi untuk Pak Farhad Abbas masih membuka perdamaian nggak Mas Bang? Oh, nanti kalau untuk Pak Farhad Abbas bisa ditanyakan kepada Pak Farhad nanti. Itu. Intinya proses hukum akan tetap berjalan. Oke.